Baik, jadi hari ini saya Fahmi Gemma Fadila dengan NHP 200 dan yang di atas Tami bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Yuda Zarifa Utami dengan NRP terakhir 026. Teman saya, Saya Muhammad Faras Fadil Hasan dengan NRP 50262411188. Kita di sini akan menjelaskan mengenai TKP ADD2 di mana yang pertama itu adalah mengenai analisis cluster dan kemudian yang kedua adalah analisis pencilan ataupun outlier. Bisa dimulai dari Tami. baik di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai analisis klaster. Di sini kami akan melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Dan di sini kami akan melakukan normalisasi dan analisis distribusi variabel. Di sini saya membaca datasetnya terlebih dahulu, lalu kita akan menampilkan informasi dasar dari datasetnya, yaitu ada tipe data per kolomnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya juga mencari tentang analisis awal dari kolom targetnya. Nah, di sini kami akan melakukan drop time, ngedrop column time. Jadi di sini sebelum drop itu ada 284, 807 dan 31, dan setelah di drop itu ada 284, 807 dan 30. Nah, di sini kami akan melakukan pisahkan fitur dan label. Selanjutnya kami akan meringkaskan statistik fitur sebelum normalisasi, dan ini merupakan hasilnya. Nah, selanjutnya kami akan melakukan normalisasi, dan ini hasil setelah melakukan normalisasi. Nah, ini merupakan analisis distribusi variabel. Kami menggunakan beberapa fitur acak, dan di sini ada distribusi V1, V2, dan V3. Dan ini merupakan eh, salah sa- dan ini merupakan ada V4, V5, dan V6 juga. Nah, selanjutnya kami akan memvisualisasikan data dalam dua dimensi dan tiga dimensi dengan PCA atau TCN, TCNA. Nah, di sini saya menggunakan dua-duanya, yaitu ada PCA, dan ini merupakan hasilnya. Dan selanjutnya itu ada menggunakan visualisasi PCA yang 3D. Dan selanjutnya itu ada ini juga yang dua dimensi. Saya juga melakukan yang tiga dimensi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan implementasi clustering. Dan di sini kami akan menjalankan key means hierarchical words and complete linkage dan dian. Nah, di sini kami menggunakan key means dan ini merupakan hasilnya. Nah, di sini yang tertinggi 2, maka kita menggunakan clusternya yaitu key optimalnya yaitu 2. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan yaitu menggunakan visualisasi dua dimensi untuk PCA-nya dengan K-nya itu sama dengan 2, dan ini merupakan hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hierarchical. Nah, ini merupakan hasil dari analisis tersebut. Nah, ini yang merupakan juga gambar dari dua dimensinya. Nah, selanjutnya kita menggunakan DB-scan-nya. Nah, DB-scan ini kita menggunakan yang pertama yaitu yang tanpa parameter terlebih dahulu. Dan ini merupakan hasilnya. Dan selanjutnya yaitu kita menggunakan yang parameter bervariasi untuk perubahan struktur cluster. Jadi kita menggunakan yang key means itu menggunakan parameter K-nya yang berbeda itu ada 2, 3, 5, dan ini merupakan perbedaannya hasil-hasilnya. Nah, selanjutnya untuk hierarchical juga kita menggunakan parameter yang berbeda, yaitu ada 2 dan 3, dan ini juga merupakan hasilnya. Jadi di sini ada yang menggunakan N-nya sama dengan 2, dan di sini ada menggunakan N-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk TB-scan kita juga menggunakan beberapa parameter yang berbeda, yaitu ada 0,5 dan 5. Dan di sini merupakan beberapa hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi dan validasi cluster. Nah, di sini kita menggunakan data sampling terlebih dahulu. Kita mengambil contoh data samplingnya itu menggunakan 10.000. Dan di sini kita akan menggunakan model clustering, yaitu contohnya pakai Cummins. Terus kita gunakan SSE. SSC-nya hasilnya itu 251, 795, dan selanjutnya kita menggunakan silhouette koefisien, yaitu hasilnya ada 0,05 sekian, dan untuk down index-nya hasilnya ada 0,015, dan untuk entropi dan purity-nya untuk entropinya hasilnya itu ada 0,01607, dan purity-nya itu ada 0,9884. Untuk tampilan similarity matrix-nya itu seperti ini. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan untuk yang soal kedua oleh teman saya. Baik, oke. Jadi di yang kedua ini ataupun kita menggunakan dataset dari CMaps Sensor Vault. Jadi dapat dapat kita lihat dulu itu adalah list-list dari library yang akan kita gunakan. Di mana yang paling penting ada NumPy, Pandas, SciPy dan juga Google Colab. Oke, kemudian ke bawah.
Oke, kemudian berikut ini ada hasil-hasil yang akan kita ambil, yaitu sebanyak 10.000 jumlah data sampel dan mostly adalah dari sensor measurement. Oke, bisa turun lagi. Oke, kemudian di sini kita akan menggunakan histogram untuk memberitahu sampel-sampel yang sudah di-combine dan dapat kita lihat jumlah yang sangat bervariasi. Oke. Kemudian kita ke bagian skewness. Nah, dapat kita lihat bahwa skewness dari jumlahnya itu adalah mostly adalah min 0, sekian. Oke, bisa turun lagi. Oke, kemudian ini kita menggunakan normalisasi data di mana ini mostly menggunakan standard scale, di mana nanti itu akan nge-scaling up dari menormalisasikan data. Dan juga kita dapat melihat ini ada after dari normalisasi data dari yang sebelumnya belum dinormalisasikan. Oke. Kemudian ini adalah scatter plot di mana ada gabungan antara di mana ada gabungan antara convex hull di mana scatter plot itu untuk yang 2D, kemudian convex hull itu untuk menunjukkan titik ekstrimnya. Oke, bisa di next. Itu adalah berbagai bentuknya. Oke, kemudian ini adalah scatter plot di mana ini tanpa convex hull, di mana kita dapat melihat bentuk dari 2D-nya, di mana ini hanya menunjukkan kayak semacam kecil-kecilan garis dan tidak ada garis yang menyatu. Oke, bisa di next. Oke, kemudian ini adalah Z-score, di mana ini mendeteksi kalau misalnya adanya outlier, di mana nanti kita bisa lihat ada gambar visualisasinya dalam bentuk histogram juga. Di mana ini saya mengambil dari dataset dari maaf, maksudnya dari kolom sensor measurement. Kita bisa lihat jumlah outlier-nya dan juga eh, IQR score-nya ataupun interquartile. Oke, bisa di next. Oke, baik. Jadi ini ada bagian graph test-nya, di mana graph test-nya ini adalah univariat, di mana kalau kita lihat bahwa graph test ini berhasil, sehingga kita tidak perlu melakukan yang namanya dengan likelihood atau likelihood based ataupun mixture model, di mana ini menunjukkan ya seperti itulah eh, bilangan-bilangan yang univariat, di mana tidak outlier dari hasil outputnya. Bisa dilanjut oleh Fas. Sini saya akan membahas KNN outlier. Eh, Ide utama dari KNN outlier ini, titik dianggap outlier kalau dia jauh dari K tetangga terdekatnya. Jadi dia membandingkan antara kolom satu dan kolom sebelahnya. Maka disebut KNN ini multian. Nah, skor outlier bisa pakai jarak ke tetangga K atau rata-rata jarak ke atau jarak rata-rata ke tetangga. Kelebihan dari KNN ini yaitu simple, intuitif, nggak butuh asumsi distribusi. Kekurangannya sangat tergantung dengan YK. Nah, di sini ada distribusi dari KNN itu sendiri. Lanjut ke bawah. Nah, selanjutnya ada LOF atau Local Outlier Factor. Nah, LOF ini titik dianggap outlier kalau kepadatan lokal lebih rendah daripada tetangga sekitarnya. Di seperti KN yang membandingkan kolom satu dengan kolom sebelahnya berbeda dengan grup tes yang mendeteksi outlier berdasarkan kolomnya sendiri. Di sini ada grafik untuk LOF-nya sendiri. Lanjut ke bawah. Dan di sini ada hitung metrik recall F1, AUC, erosi, dan lain-lain. Nah, tujuan dari menghitung ini semua tujuannya untuk mengetes apakah metode yang kita gunakan efektif atau tidak. Di sini ada hasil dari TF, PFN, TN, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada analisa FAR dan DR. Nah, di sini ada hasil dari kedua metode yang sudah saya tes, yaitu KNN dan LOF. Di sini ada
perbedaan jumlah dan distribusi metode pencarian outlier. Lihat apa? Nah, ini ada grafik untuk KNN. Di sini ada grafik untuk LOF. Dari kelompok kami, jika ada kekurangan, mohon jangan.